Nah, karena memang basicnya kan kalau dulunya gitu, kayak otopet itu sebenarnya kalau di luar negeri namanya skuter tuh. Gitu. Nah, karena ini bentuknya seperti otopet, sebenarnya awalnya ini kan versi ada duduknya nih, joknya. Aslinya skuter engine tuh atau skuter dari luar atau elektrik itu kan berdiri kebanyakan. Dan kita banyak teman-teman juga pakai yang berdiri. Kalau ide gilanya sih udah kepikiran, saya pengen bikin skuter engine yang proses pengerjaannya semua serba computerized. Hai Pinusian, ketemu lagi bareng aku, Syafira Salsabila, dan juga saya Anang Fajar dalam Pintalk News Podcast. Iya, pasti tahu dong Pintalk ini apa sih? Pintalk itu adalah program podcast dari pinusi.com yang akan membahas topik seru di setiap minggunya. Tentunya, dan juga kita akan memberikan berbagai informasi yang up to date, aktual, dan juga tidak lupa menghibur ya Kak Anang ya? Iya, betul sekali. Fir, hari ini gue seneng banget. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena di episode ini kita nggak perlu ribet nyari wardrobe. Oh, pakai baju Sambil sendiri baju ya? sendiri dan santai gitu, nggak perlu yang neko-neko. Iya. Kayaknya kalau tiap hari begini seru ya Kak, tiap episode maksudnya. Tapi kan kayaknya kalau ya harus ada variasi lah. Kayak sebelumnya kita bahas resesi ekonomi harus yang Itu berat banget. serius ya? itu pembahasannya kan topiknya, dan hari ini iya. kita bahasnya yang fun, yang menghibur, Yang ringan ya? ringan tapi tetap ada nilai informasinya gitu loh. Emang kalau boleh tahu mau bahas apa sih Kak kali ini? Gini deh, sebelum dijawab mau bahas apa, kamu waktu kecil pernah main otopet nggak sih? Otopet, oh yang pakai kaki gitu ya? Iya, yang di... Satu naik kan? Iya, betul. Pernah. Itu tuh aku dulu pas kecil itu tuh mainan impian karena nggak semua orang punya itu si otopet. Iya, bener, Jadi pas beli tuh, anjir gue punya otopet Ya nih, paling keren banget. ya di tongkrongan, di tongkrongan. Nah, Anak kecil ya sekarang kan? udah berkembangnya zaman gitu, otopet ini sekarang udah mengalami banyak perubahan. Jadi Bahkan gimana sih, nggak Om? cuma mainan, tapi bahkan jadi alat transportasi yang punya nilai jual belasan sampai puluhan juta malah. Oh kayak ini ya. Nah ini kita udah... Tapi ini jujur beda banget sih dari Beda banget memang, Iya, dulu tuh aku memang. plastik, itu bukan besi begini. Kalau ini udah kan udah, ini speknya aja udah bisa dilihat nih, nggak murah nih gitu. Bahkan dari bannya aja udah, wow, ban Ketebak balap. deh, kata kakak ban ini balap berapa? nih. Kata kakak berapa ini? Duh, nggak ada bayangan sih Nggak ada, berapa nggak ini. ada. Daripada kita sotoy di sini ya kan, ngomong kesana-kesini kita panggilin aja deh langsung. Oke, kita panggil dengan Om Jeki dari Skuter Engine Indonesia. Ih, keren ya, namanya Om Jeki. Om Jeki. Om Om Jack nih, Jack, Om apa Jack. judulnya Om Jack? Om Jack. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Om, ini benda apa sih Om sebenarnya yang dibawa sini Om hari ini? Ini kalau di komunitas kita namanya skuter engine. Skuter Engine. Nah, karena ini pakai mesin seperti motor 2 tak. Dua Oke, Om sebelum kita lebih lanjut lagi nih ngobrolnya, lebih dalam lagi mungkin boleh kenalan dulu ya, biar penonton juga boleh. tahu gitu. Oh ya, saya dengan Jeki Pitstop, kalau di komunitas namanya Jeki Jack S, Om Jack panggilnya. Jackass, oke. BTW Om bisa dilihat ya, kita baju kita sekarang Iya, udah matching sekarang banget udah nih matching sama banget nih sama gaya-gaya anak-anak komunitas ya. Iya, Betul. Om, Gitu. jadi Skuter Engine Indonesia itu apa sih Om? Skuter Engine Indonesia itu? Berawalnya sebenarnya skuter engine ini dari teman-teman komunitas yang tadinya cuma hanya ada 6 orang foundernya. Nah, dari sini kita berkeinginan untuk gimana caranya satu hobi kita bikin wadah gitu. Akhirnya kita rembukan sama teman-teman, kita bikinlah komunitas di FB namanya Skuter Engine Indonesia. Skuter Engine Indonesia. Gitu. Dari situ kita tujuannya untuk biar bisa sharing-sharing sesama penghobi skuter engine nih, bisa nanya-nanya, nanya spare part, Jual beli jual beli mesin dan segala macamnya, seperti itu awalnya. Oke, berarti nama komunitasnya itu Skuter Engine Indonesia. Betul, Skuter Engine Indonesia nama komunitas kita, dan itu udah mencakup seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Kira-kira Om kenapa sih namanya harus Skuter Engine Indonesia? Apakah ada filosofinya mungkin di balik nama itu? Nah, karena memang basicnya skuter engine ini kita pakai satu memang engine ya, kan kebanyakan orang taunya di orang awam skuter Listrik tuh ya? listrik ya, elektrik iya, ya. elektrik Nah, ya. karena kita pakai engine jadinya kita pakai
nama skuter engine. Dan mesin kenapa ada ya? kenapa ada Indonesia? Karena kita mau mencakup seluruh Indonesia gitu. Berarti Om sini sebagai foundernya nih bisa dibilang nih. Nah, sebenarnya kalau dibilang founder enggak, masih ada beberapa founder, cuman saya di sini dari awal memang tahu banget waktu mendirikan komunitas ini gitu. Seperti itu. Nah, ini mesinnya mesin apa Om? Maksudnya kenapa ada skuter? Karena kan orang kalau tahu skuter tuh Vespa kan? Betul. Sedangkan ini kan bentuknya kayak otopet nih, kenapa pakai nama skuter engine Indonesia, ada kata skuternya gitu? Nah, karena memang basicnya kan kalau dulunya gitu, kayak otopet itu sebenarnya kalau di luar negeri namanya skuter tuh. Gitu. Nah, karena ini bentuknya seperti otopet, sebenarnya awalnya ini kan versi ada duduknya nih, joknya. Aslinya skuter engine tuh atau skuter dari luar atau elektrik itu kan berdiri kebanyakan. Dan kita banyak teman-teman juga pakai yang berdiri. Gitu loh. Nah, makanya paling nggak ada sedol sama sekali. Nggak ada sama sekali, berdiri. Pegel lah. Total. Lumayan banget gitu. Seperti itu. Berarti ini tuh komunitasnya dibangun tahun berapa sih Om? 2000 tepatnya. 2000 di bulan Desember. Wah, berarti udah 22 tahun. 2 tahun, baru mau jalan 2 tahun. Oh, 2020. 22, ya 2022 maksudnya, maaf. 2020. 2020 malah ya 22. 2 tahun. 2020. Nah, kalau soal bicara motivasinya dibentuknya skuter engine Indonesia ini apa Om? Ya tujuannya, goalsnya gitu, visi misinya. Visi misinya biar kita makin besar satu utamanya tujuannya. Terus kita ngerangkul teman-teman dari seluruh Indonesia. Biar maksudnya gini loh, kadang banyak sekali orang awam pingin main skuter engine, tapi dia nggak tahu untuk beli spare part, terus ngebangunnya kemana, atau gimana sih cara ngebangunnya. Makanya kita bikin wadah di FB itu Skuter Engine Indonesia, tujuannya untuk mengedukasi. Dan sama satu lagi kita... Racunin ya? Mungkin itu salah satu racunin. Sama satu lagi kita biar gampang, teman-teman yang masih awam gampang nanya, misalkan mau beli apa-apa, kita tinggal sharing di situ gitu loh. Seperti itu awalnya. Om, kalau komunitas kan pasti suka ada program yang rutin dijalankan kan. Nah, kalau dari Skuter Engine Indonesia ini punya nggak sih program yang rutin dijalankan misalkan setiap minggu gitu? Kalau rutin sih ada ya, kita kopdar itu biasanya di setiap hari Minggu pagi di Taman Barito. Terus sama kalau di 1 bulan itu biasanya kita ada namanya latihan bareng, gitu, latber. Oh, ada latihannya? Ada latihan bareng balap. Kita ada balapnya nih. Oh, ada balapnya. Seru juga ya tadi. Seru tapi. Tapi seru itu takut jatuh ya nggak sih? Jadi kita ada latihan balapnya juga, itu biasanya kayak kemarin itu kita adain 1 bulan atau 2 bulan sekali. Seperti itu. Karena ada beberapa teman yang memang hobinya ngebut, balapan. Jadi kita bikin wadah seperti itu. Sama touring lah, touring jauh. Ngomong-ngomong soal ngebut, emang ini kekuatan itunya berapa kilo sih Om? Kalau speednya, kalau sudah mesinnya udah full, itu bisa sampai di angka 90 km per jam. 90 lumayan loh. Lumayan kencang. Makanya harus safety ridingnya wajib. Gitu. Nah, kalau bicara soal skuter ini nih, ini spare partnya atau unitnya dijual massal kah? Maksudnya bisa dibeli toko jadi atau harus kenal orang yang emang pemain di situ gitu? Jadi gini, di Skuter Engine ini kita ada yang dijual di toko, tapi itu kebanyakan yang dijual toko itu yang buatan Cina, jadi impor dari luar. Tapi udah jadi unit? Udah jadi unit, siap pakai. Nah, terus ada juga kalau yang kasarnya lebih advance-nya lagi, itu premiumnya itu malah tidak dijual di toko, tapi mereka harus order ke builder masing-masing. Jadi di kita ini Skuter Engine lumayan ada banyak builder, di Solo ada, di Purwakarta ada, di Banjar Patroman ada, dan di Jakarta juga ada. Seperti itu. Jadi kita di Bandung juga ada. Jadi kita kalau mau yang kasarnya lebih head on, kebanyakan teman-teman pesennya di builder langsung. Oh, berarti kalau bicara soal builder berarti bisa custom? Bisa custom. Semuanya? Semuanya. Kalau untuk range harganya kira-kira berapa? Range harga kalau untuk yang ini nih, kalau untuk yang produk Cina yang impor itu range-nya di angka 4 juta sampai 5 juta. Tapi kalau yang custom itu paling murah di angka 10 sampai di angka 25. 5 juga. Seperti itu. Kira itu sejuta ada juta. Ya, buat kantor kosan aja ya. Iya. Karena kan dulu pas kalau otopet yang mainan kan 50.000 ya. Plastik ya? Plastik ya. Plastik. Yang berbagai warnanya yang mencolok itu. Betul.
Berarti Om juga seorang builder, bisa dibilang builder juga. Saya builder. Rakit sendiri. Saya gitu. builder, nama brand saya Jackass Gopet Custom. Jackass Gopet. Jackass Gopet Custom. Jackass. Gitu. Berarti Om itu semua ngerancang, ini juga Om sendiri yang buat? Iya, iya. Ini produk saya. Oh, berarti Om juga nerima pesanan kalau Iya. misalkan ada yang mau oke. bikin. Ada yang gitu. mau bikin, betul. Mau mesen. Dan saya bikin Gopet ini by order, terus sesuai kemauan si pemesan. Jadi kalau tuh pemesan minta, Om, gue mau bikin Gopet yang roda 3 atau roda 4, kita bisa, bikin. roda 3. 4, roda Iya. 3 Dan ada Om. betul ada. Roda Dan kita lagi proses nih yang roda 3 sama roda 4 lagi proses. Berarti bannya 2 belakang, 1 Depan 2, kalau roda 3 depan 2, belakang 1. Kalau roda 4 2 depan, belakang 2. depan 2. Unik banget sih. Tapi Lebih kita berat harus nggak, Om? bikin. Lebih berat memang, tapi kita sesuaikan nanti di engine-nya. Oke. gitu. Kira-kira kalau misalkan dari awal bikin ini nih sampai jadi seperti ini butuh berapa lama tuh Om waktunya? 1 sampai 1,5 bulan lah kurang lebih. Oh bentar ya. 1 sampai 1,5 bulan. Dari itu bener dari awal rancang gitu. Dari awal, dari nol. Dari 0 Dari sampai nol, jadi. sampai jadi siap dipakai. Tapi kalau udah profesional mah catet-catet ya. Iya, karena udah tahu link, oh butuh Iya. part ini, link Satu sini. itu, kedua di saya sendiri, saya sudah punya yang namanya jig. Jig itu untuk custom frame-nya. Jadi kita udah punya patokan. Jadi kalau orang mau bikin gimana kita udah tahu. Tinggal taruh, las jadi. Itu. Saat ngerakit atau nge-build sebuah skuter engine ini, yang paling tricky atau yang paling apa ya sih dibilang ngerumit tuh di bagian mana sih? Om? Kaki-kaki seperti ini. Seperti ini kan single ya belakangnya. Nah, ini kebanyakan kita custom di kaki-kaki ini yang lebih agak sulit. Kenapa tuh Om? Ya karena Karena kecil dimensinya atau gimana? oh bukan, karena kita harus pikirkan safety-nya, Mas. Oke. Jadi kalau dia sebelah seperti ini, berarti kekuatan penopangnya hanya sebelah Iya. dan kekuatannya itu hanya di as. Jadi kita harus pikirkan mulai dari bos dalamnya itu, biar gimana caranya, biar rigid, Imbangnya. imbang, terus nggak gampang bengkok. Karena bahaya, asnya kalau patah, kita lagi kecepatan Berarti lumayan. harus benar-benar dipikirin nih antara Betul. bobot si pemesan sama desain yang mau dibuat seperti Betul, apa. iya. Oke, Jadi oke. nggak cuman hanya sekedar bikin aja. Om kan ini tadi Om bilang katanya bisa request ya. Mm-mm. Ada gak selama ini yang pesan ke Om tuh yang requestnya tuh paling aneh daripada biasanya? Banyak banget. Ya contohnya gini, sampai saat ini di Indonesia yang bikin roda 3 hanya saya, builder. Oh. Itu Dan itu belum ada yang bikin untuk roda 3. Terus roda 3 lagi proses, ada lagi yang bikin roda 4. Dan itu saya layani semua. Berarti beda harga juga dong? Beda. Jauh? range. Jauh. Range-nya jauh. Gitu, dibanding yang roda 2 ya. Karena prosesnya juga lebih rumit yang roda 3. Seperti itu. Biasanya kalau yang roda 4 itu butuh waktu berapa lama? Kalau ini kan 1,5 bulan nih. Kalau roda 4 itu sama roda 3 ya kurang lebih sekitar 2 bulanan lah, kurang Lebih lebih. lama berarti. Lebih lama. Nambah di Lebih rumit. 25 dulu. Karena lebih rumit, Lebih betul. rumit, betul. Iya, mantap. Wow. Om ini belajar sendiri apa? Kalau dibilang belajar sendiri, memang basicnya saya sudah hobi di modifikasi dari dulu. Cuman motor, Oh, oke. gitu. berangkat dari motor. Hobi dari motor, terus diracunin sama teman main di skuter engine, akhirnya coba bikin gitu loh. Ternyata banyak yang antusias dan alhamdulillahnya jadi bisa jualan, gitu loh. Seperti itu. Awalnya bikin sendiri yang model kita pengen, terus tiba-tiba teman, boleh nih Om, bagus, berapa duit? Akhirnya jual, bikin lagi, seperti Ya itu. cuan nih gitu. Jadi hobi yang menghasilkan ya. Nah, hobi yang Benar, menghasilkan, betul. Nah, kalau bicara soal skuter engine Indonesia sendiri, itu komunitas yang bentuknya formal atau gimana sih Om? Sebenarnya di skuter engine Indonesia ini komunitas yang tidak formal. Dalam artian tidak formal, kita tidak ada ketua. Tidak ada organisasi, struktur organisasi tidak ada. Tujuannya biar founder atau pendiri ini kita fair lah ya. Jadi tidak ada kepentingan lah kasarnya. Kita di sini hanya untuk fun, sharing-sharing, bagi ilmu seperti itu. Jadi tidak ada Nggak ada struktur yang formal seperti jabatan klub. sekian sampai tahun sekian gitu nggak ada. Nggak ada. Biasanya kalau mau jadi anggota nih Om dari skuter engine ini, syaratnya harus punya ini berarti? Sebenarnya enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak juga, cuman yang penting kita lihat antusiasnya dia. Dia ada orang kan yang belum punya tapi kepingin banget tahu atau dia kepingin banget bikin gimana sih caranya. Nah, dia masuk di komunitas kita, sharing, nanya-nanya, kita kasih tahu seperti itu. Oh, oke, berarti kalau misalkan untuk
yang tadi ada event balap gitu, berarti bisa bukan orang yang punya ini, misalkan. Oh, kalau untuk di balapnya wajib punya, soalnya wajib kan, punya ini. Okay. karena kan kita nanti pasti akan ikut, gitu, ikut iya. latihannya gitu. Jadi wajib punya dulu, gitu, seperti itu. Tapi kalau mau nonton pun nggak masalah, nggak dilarang kasarnya. Mau datang, gue mau nonton aja lihat, nggak masalah. Gitu. Nah ini kan saya lihat tadi itu kan tangkinya cuman kayak botol gitu kecil gitu. Pernah touring nggak sih Om? Pernah. Ada beberapa teman yang sudah touring sampai di Bandung, Jakarta Bandung, dinaikin dan tidak di towing ya. Itu ada. Berapa hari? Cuman hitungan 5 jaman deh. Jakarta Bandung 5 jam. Tapi itu berhenti loh. Berhenti. Sebentar loh kali 5 jam. 5 jam hitungannya sebentar. Travel aja 4 jam. Deket kok. Travel aja 4 jam tuh tadi sering bolak-balik Jakarta. Nah, itu. Deket. Gitu. Nah Kak lagi Om. Saking kelihatan mudanya nih. Terima kasih pantaran gitu ya. Om, selain ke Lembang, Bandung nih, rencananya komunitas ini tuh mau touring kemana lagi? Ada salah satu founder kemarin baru sharing ke saya, cuman kita memang lagi cari sponsor. Pengen ke Bali. Wah, jauh juga ya? Jadi dinaikin dari sini sampai Bali, naikin. Cuman memang untuk seperti itu kita perlu support sponsor ya. Soalnya kan lumayan memakan waktu lama, terus ninggalin keluarga juga kan gitu. Jadi harus ada sponsor. Tapi kalau ditantang lo bisa sampai mana gitu, kita kemana aja siap kok. Siap. Gitu, siap. Yang penting ada sponsor. Itu penting sih. Ini tuh bisa boncengan nggak sih Om? Ada ya? Enggak. Kalau boncengan enggak. Ini egois nih. Single seater. Nah untuk bobotnya kira-kira sampai berapa kilo? Untuk bobot, kalau untuk yang custom ya, untuk yang custom itu saya sendiri pernah di order sama orang yang bobotnya sampai 120 kilo. Oh itu masih aman ya? Aman, kuat. Kalau yang ini? Kalau yang ini sebenarnya di angka 100 kilo pun masih oke. Cuman jadi gini, kalau buat di skuter engine saya kalau ada orang pesan, saya selalu tanya, Om bobotnya berapa? Tujuannya, saya akan menyesuaikan, mulai dari settingan mesin, gearnya, itu saya sesuaikan. Karena takutnya pada saat dia order ke saya, terus dia gas nggak mau jalan, karena gearnya keberatan, ya kan? Kan jadi kitanya ngerasa nggak enak gitu. Jadi saya tanya bobot dulu, tujuannya gearnya bisa saya gedein, jadi pada saat dia gas langsung bisa jalan. Sama torsinya juga. Torsinya, betul. Dari semua tempat yang udah pernah dikunjungin menggunakan skuter engine ini, yang paling berkesan yang mana? Mana? Kemarin ke Bandung ya. Bandung. Itu berkesan. Ada sih sebenarnya Bandung, terus Sentul itu cukup berkesan. Bandung kan, Lembang itu kan nanjak mulu tuh. Iya. Nggak trouble. Kalau trouble kecil-kecil sih ada ya, seperti kampas habis, seperti itu ada gitu. Seperti itulah gitu. Tapi nggak yang signifikan sampai rusak gitu nggak. Om ini kan hampir sama kayak motor ya. Ini kalau misalkan mau pakein ke jalan raya nih butuh SIM juga berarti? SIM enggak. Enggak. Ini tanpa SIM. Oh, berarti kalau misal ada razia nih di jalan gimana? Nah, selama ini ada beberapa teman di komunitas, khususnya yang di Jakarta, dia pakai untuk daily, untuk kerja. Jadi dia pakai ngantor. Nah, itu beberapa kali ketemu razia besar, alhamdulillahnya sih aman ya. Cuman yang penting intinya gini, kita dari komunitas selalu kita mengedukasi teman-teman untuk kalau kita pakai ini itu wajib pertama helm, kedua protektor, terus ketiga sarung tangan, itu aja. Berarti kalau misalkan mau beli di Om itu udah paketan sama protektornya enggak? Enggak. Protektor itu bisa, tapi nanti saya bisa kasih tahu nih belinya di sini atau enggak, pakainya begini yang amannya seperti itu. Berarti harus pakai helm juga ya? Helm wajib. Oke. Gitu. Dari sisi powernya Om, tenaganya sendiri ini sama kayak motor biasa atau lebih cc-nya lebih rendah atau? Lebih rendah. Cc-nya lebih rendah. Otomatis horsepower-nya juga lebih kecil. Ini kalau yang kayak gini paling range horsepower-nya di 3 sampai 5 HP aja. 3-5 HP. Bisa naik ke Bandung? Bisa. Kan setting gear dulu. Oh, setting. Jadi kalau bisa cc ini di bawah 100 berarti? Di bawah 100. Maksimal itu yang teman-teman udah pakai di cc 70. 70 itu udah maksimal. Ada yang bilang katanya ini mah pakai mesin potong rumput nih gitu. Itu salah berarti Om. Sebenarnya gini, struktur mesinnya basic sama kayak potong rumput. Cuman yang kita pakai ini bukan mesin potong rumput. Soalnya kalau potong rumput itu tidak kuat untuk membawa berat badan kita. Beban gitu. Karena
dia torsinya tidak ada. Tapi kalau yang kita pakai ini kebanyakan itu mesin perahu, atau kalau di online cari aja mesin outboard. Outboard namanya. Outboard itu mesin perahu. Karena kita berpikir kalau mesin perahu itu torsinya lebih besar. Dia bawa perahu aja bisa. Di air gitu kan. Di air ya, apalagi rangka ya, di jalanan lagi. Om, kan skuter engine ini masih dibilang langka ya? Masih jarang banget untuk ketemu di jalan gitu. Iya. Selain komunitas yang ini nih, skuter engine Indonesia, ada komunitas yang lain lagi di Jakarta atau enggak di luar Jakarta? Yang bentuknya skuter engine? Jadi gini, kalau skuter engine di Indonesia yang membedakan cuman masing-masing chapter aja ya. Misalkan seperti wilayah Bekasi, dia punya perkumpulan sendiri, sama-sama skuter engine, cuma jadi misalkan namanya skuter engine Bekasi, atau skuter engine Bandung, seperti itu. Tapi sama-sama anak-anak skuter engine. Satu juga. Bendera berarti. Satu bendera, cuman beda regional. namanya aja. Beda region. Betul. Nah, kalau bicara soal kelebihan dan kekurangannya selama Om nih naik skuter engine ini, apa yang dirasain? Kalau kelebihannya sih satu, simple. Dalam artian simple. Ini kalau kita pakai ini kan kita mau kemana aja kita bisa bawa. Seperti contoh temen ya, dia pakai ngantor, dia nggak parkir tapi ditaruh di dalam. Kayak skuter elektrik lah ya, didorong ke dalam, taruh di samping dia main, dia kerja gitu. Ini pakai kunci nggak sih Om? Enggak pakai kunci. Jadi kalau mau dinyalain gimana? Langsung aja. Dan biasanya ada engine cut off. Ada kita pasang engine cut off. Kayak motor balap. Iya, ada engine cut off. Soalnya kan kalau matiin ini kan harusnya ada engine cut off seperti itu. Kayak Vespa gitu ya, ditekan gitu. Gitu. Nah, nanti kita bakal review ya di akhir itu. nanti Om. Nah, kalau kekurangannya apa Om naik ini? Kalau kekurangannya agak sedikit lebih lambat lah ya dibanding kita naik motor. Soalnya kan tetap gimana pun, motor lebih kenceng lah ya. Karena ini cc kecil gitu, seperti itu. Kira-kira Om mau itu gak? Mau nanti mungkin mau bikin inovasi, mau bikin yang boncengan? Next plan-nya gitu, yang ide gilanya apa sih soal skuter engine ini ke depannya? Kalau ide gilanya sih udah kepikiran, saya pengen bikin skuter engine yang proses pengerjaannya semua serba computerized. Dalam artian kalau Mas tahu CNC, jadi dia ngebubutnya pakai komputer, masukin gambar dia ngebubut semua. Nah itu saya kepingin banget bikin GoPet saya pakai full CNC. Jadi pada saat misalkan gini, kalau ditantang, ini berbentuk ya, begitu saya copot semua berurai ada di lantai semuanya. Tidak berbentuk GoPet, sampai rangkanya pun itu terurai. Nggak ketaker gitu. Terurai, benar-benar terurai. Itu mungkin final goalsnya saya bikin skuter engine. Soalnya kalau udah bikin kayak gitu, itu saya rasa orang untuk bikin agak pusing. Gitu. Iya sih pasti ya. Iya. Nah Om, kan tadi si skuter engine ini sering itu ya, sering kompoi gitu kan. Pernah nggak ada satu kompoi di mana ada yang mungkin kecelakaan? Alhamdulillah sampai saat ini belum. Jangan ya, belum. Jangan sampai sih kalau bisa gitu. Iya. Bahkan tadi harus dibilang sesuai safety riding ya. Betul. Mungkin Om ada tips yang lebih lengkap nih buat mungkin yang baru mau mulai atau yang sudah mulai tapi belum ada komunitas, tipsnya untuk safety riding nih apa sih? Nah, tipsnya intinya kalau main di skuter engine ini kita pertama wajib helm. Pertama itu wajib helm, terus kedua protektornya itu wajib. Soalnya ada beberapa temen lagi nyoba juga kalau tanpa protektor. Pernah ada yang jatuh tapi lagi pada saat nyoba doang gitu. Ya, cuman besot aja. Tapi di situ kita akhirnya saranin sama teman-teman semua untuk semua pengguna skuter engine kalau bisa diwajibkan helm dan protektor dan sarung tangan. Kenapa? Kalau bilang gue tanpa sarung tangan, maksudnya ada orang kan yang nggak nyaman pakai sarung tangan gitu. Ya lu pakai sarung tangan yang setengah aja. Tujuannya kalau di mana-mana kita jatuh pasti tangan dulu nih, yang nahan. Nah itu jadi kalau kita pakai sarung tangan lebih aman seperti itu. Oke, Om, nanti kan kita mau review nih, ini gimana mesinnya apa aja, yang bagian nyalain gimana. Tapi sebelum itu nih aku mau nanya dulu ke Om, kira-kira harapan Om untuk komunitas apa namanya? Skuter engine Indonesia. Nah itu gimana Om? Harapan saya sih mudah-mudahan gitu skuter engine Indonesia ini makin besar, mencakup seluruh wilayah Indonesia, makin banyak yang main. Tujuannya biar kita tuh banyak
chapter nantinya. Jadi di saat kita mintakan nanti touring kemana itu udah ada chapter seperti yang sekarang ini Bandung menyambutnya ya kayak anak motor lah ya. Posko ini seperti itu. Terus seperti itu terus tujuannya biar makin banyak yang pakai itu ya biar makin banyak temen dan apa ya? Relasi juga ya, Om. Relasi, betul, relasi makin banyak. Kita kan makin banyak teman, biasanya makin banyak rezeki sama relasi. Panjang umur. Nah, panjang umur juga, ya kan, seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara kayak soal komunitas gitu, Om, komunitas otomotif motor, ini udah daftar ke IMI itu perlu kasih, Om? Gini, karena kita basicnya bukan klub, jadi kita nggak daftar ke IMI, gitu. Walaupun ini kendaraan yang bermesin gitu. Ya, ya. Kecuali kalau gini, sebenarnya kan juga di IMI sendiri pun dia ada aturannya bahwa yang daftar ke IMI itu dia harus punya struktur organisasi. Oh, resmi. Resmi. Nah, di Skuter Engine ini karena kita hanya komunitas, kita tidak ada struktur organisasi, maka kita tidak daftar di IMI seperti itu. Tapi nggak tahu ya ke depannya mungkin kalau nanti teman-teman di generasi mungkin yang nantinya gitu dia mau bikin seperti ada struktur organisasinya, ya nggak menutup kemungkinan sih, gitu, seperti itu. Nah, Om, sekarang silakan promosi, Om. Misalnya ada yang nonton ini tuh, gue mau tahu lebih banyak nih, gue mau gabung nih ke SEI nih. Gimana Om caranya, Om? Oh ya, kalau mau gabung ke SEI gampang, tinggal nanti cari di FB. Namanya Skuter Engine Indonesia. Skuter Engine Indonesia ini ada di bawah ya. Ya, terus kalau misalkan di IG juga ada Skuter Engine Indonesia. Nanti di situ bisa nanya-nanya atau bisa langsung kalau di FB bisa langsung masuk anggota seperti itu. Member jadinya bisa nanya-nanya nanti di dalamnya untuk apapun yang berhubungan dengan Skuter Engine. Oke, Kak Anang. Ternyata cukup seru juga ya membahas. Seru ya, dari benda yang kita biasanya cuma tahunya mainan skuter, mainan ya? Wow, ada mesinnya, ada ternyata juga part-partnya ini nggak murah nih. Gue tahu nih, wah ini bener nggak murah nih. Iya lah. Nah, aku kan sebenarnya kurang tertarik sama otomotif kan, kurang ngerti. Ternyata pas lihat langsung tuh ternyata unik juga ya. Unik banget. Nah, untuk penulisan di rumah yang mungkin kayak aku juga nih nggak begitu mengerti otomotif atau misalkan mau lebih tahu dalam lagi tentang si skuter ini, nanti kita akan review ya. Tapi kita kayaknya mau closing dulu deh. Closing dulu kali gitu. Kita mau fokus mereview si benda berwarna biru. Jadi El Diablo ini. Kalau udah closing jangan dulu di close ya. Gitu. Oke, sekarang kita mau tutup sejenak. Episode kali ini saya Anand Fajar Irawan. Saya Syafil Salsabila. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Oke, Finisian, sekarang kita mau review dan juga mau nyobain ya. Mau ngeliat lebih dalam lagi si biru ini milik dari Om Jeki. Mau lihat seberapa detailnya sih nih pengerjaan dari Om Jeki di Skuter Engine ini. Oke, betul Om. banget. Biasanya kalau yang gua tahu nih kalau kita punya kendaraan tuh paling senang kalau tanya dari kaki-kaki dulu. Iya, betul. Oke, Om, bisa dijelasin Om. Ini kaki-kaki kebetulan saya bikin modelnya single ya. Single arm ya? Single arm, jadi fork single, arm single. Imbang nih Om, gitu? Alhamdulillah imbang, karena kita bikinnya semua patokannya ada jignya khusus. Ada jig khusus untuk lihat kelurusannya. Terus untuk masalah safety-nya juga udah kita pikirkan ya, untuk masalah bosing-bosing di rodanya. Itu udah kita bikin serigid mungkin, jadi dia tidak gampang bengkok asnya. Seperti itu. Kalau ini loh ini. Kalau ini knalpotnya lucu banget sih. Ini paling catching knalpotnya. Betul. Oh, enggak ya. Ini knalpotnya kebetulan saya boleh ngikutin dari Gopet Amerika. Ini kalau di brandnya sana namanya Jet Pro. Nah, saya ini order lewat temen di Jogja. Nah, kita tiru persis sama seperti yang Amerika punya, cuman untuk kapasitas cc mesin ini. Berarti kalau beli jadi nggak ada? Nggak ada. Kalau beli jadi untuk yang model ini ya, model ini nggak ada. Jadi ini harus custom. Tapi kalau di luar model ini, yang jadi banyak yang jual. Kira-kira Om, ini kan bensinnya ya? Ini bensinnya apa Om? 2 tak ya? 2 tak. Ini bensinnya bensin dicampur sama oli samping langsung. Berarti kayak Vespa gitu ya? Kayak Vespa, betul kayak Vespa. Kalau udangnya bisa bisa dikebawahin ke atasnya? Bisa. Sesuai dan postur. ini kalau untuk sadelnya kita bisa naik turun, seperti disesuaikan seperti sepeda. Oh, benar-benar itu. Ban ini ban apa Om ya? Kalau ini kebetulan saya pakai ban slick.
diameternya 6,5 inch yang kalau kebanyakan orang-orang sih tahu dan banyak pakai itu punyanya Mini GP. Motor yang mesin tarik tuh. Iya. Ini sama persis bannya. Sama nih. Bannya sama, velgnya juga sama, seperti itu. Untuk starter gimana Om? Kalau starter dia nggak pakai starter tangan, tapi dia langsung ditarik. Oh, pakai tuas itu ya? Nih pakai ini nih, tarikan ini. Boleh dicoba kali ya Om? Boleh. Iya, saya bantu bawa Om. Iya. Bentar. Deg-degan. Oh gitu ya? Oh kayak Vespa gak sih? Nah, kita cuk dulu. Nah, begitu udah hidup, tinggal kita gas. Oke. Kaget. Iya, udah kayak Vespa ya. Kenceng juga ya? Iya. Mana, Re? Oh berarti gasnya itu di sini ya? Iya. Oh kayak rem. Kayak rem. Dan ada juga tergantung kebiasaan. Kalau aku kebiasaan memang pakai gas model kayak rem. Terus ada juga yang dibilang orang gas jempol. Jadi begini. Iya, itu kayak elektrik kayak gitu. Ada elektrik. Terus ada juga yang pelintir ya sama seperti motor gitu. Tapi kalau di kebanyakan teman-teman pakai kalau nggak begini jempol. Kebanyakan. Kalau ini lampu Om? Lampu, itu lampu. Gimana nyalainnya? Ya. Oh iya. Ini kalau buat reading malam, kita kadang-kadang suka night ride. Oh iya? Iya. Oh, seru banget. Om gimana Om? Gak mati? Saya nyatakan lagi. Ini apa? Top speednya berapa Om? Ini RPM untuk mengukur putaran mesin. Ini. Jadi kalau kita gas ini pesawat. Kan? Oke. Dia main. RPM. Top speed berapa Om? Kalau untuk mesin ini sih, ini karena cc kecil 26. Ini paling di top speed di angka 50 kali ya. 50-60 ya. 50 buat dalam perkotaan udah cukup ya. Cukup ya. Gitu. Om, ini kan aku lihat nih, udah pakai ini ya kan. Ini berarti sesuai standar gini Om? Nah, ini standarnya. Helm, ini standar helm, sarung protektor, tangan, glove, sepatu. Oke. Itu wajib. Ya, tuh wajib. Helm juga. Penyusian wajib ya. Helm, protektor, glove, sepatu itu udah jadi harga mati Om. Ya, nggak boleh ditawar. Jadi jangan kosongan, bahaya ya. Betul, berbahaya sekali, betul. Oke, mungkin kita sekarang coba kali ya, Kak, lihat. Kita mau lihat gimana aksinya Om Jeki menaiki skuter engine ini. Betul. So, jangan kemana-mana Venusian.